Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Yunita Satyapati WSP Menkes, salah satu dosen dari Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dari program studi Teknologi Pangan. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ilmu Gizi dengan judul Interaksi Metabolisme dan Hubungan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja pidana perguruan tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk mendiskusikan dan informasi umum dari mata kuliah Ilmu Gizi. Mata kuliah Ilmu Gizi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Teknologi Pangan, Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan 2 dosen pengajar selama 1 semester depan. Dosen pengampu mata kuliah pertama sebelum ujian tengah semester yaitu Dr. Hewan Ratna Yulistiani, MP, dan dosen pengampu setelah ujian tengah semester oleh saya sendiri adalah Dr. Yunita Satyapati WSP Menkes. Bahasa pengantar yang akan saya gunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Ilmu Gizi diharapkan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami dan menjelaskan hubungan antara zat gizi dengan kesehatan. Materi yang akan saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Dari CPL menurunkan 3 capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian dari CPMK menurunkan 16 sub CPMK. Dari 16 sub CPMK akan dibagi menjadi 14 kali tatap muka pembelajaran dan tidak termasuk ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini diantaranya adalah diharapkan mahasiswa mampu merancang proses penambahan nilai terhadap bahan pangan berdasarkan prinsip ilmu pangan dengan memadukan berbagai unit operasi untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu. Kemudian mampu menjelaskan prinsip-prinsip biokimia pangan berkaitan dengan metabolisme dalam tubuh. Dan terakhir adalah mampu menjelaskan konsep dasar ilmu gizi berhubungan antara konsep konsumsi pangan dengan status gizi dan kesehatan, serta perbedaan zat gizi dan pangan fungsional untuk kesehatan. CPMK pada mata kuliah ini mengungkapkan tentang proses kimia, konsep dasar ilmu gizi, dan hubungan antara konsumsi pangan dengan status gizi serta kesehatan, proses pencernaan dan metabolisme gizi, perbedaan zat gizi dan pangan fungsional dalam hubungannya dengan kesehatan, dan adapun bahan kajiannya meliputi pengetahuan sistem pernapasan, fisiologi zat gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan serat pangan, kebutuhan energi, angka kecukupan gizi, dan malnutrisi. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas saya menggunakan kajian literatur seperti buku gizi terapan, prinsip dasar ilmu gizi, pengantar gizi masyarakat, buku bahan ajar gizi penilaian status gizi, dan beberapa pustaka lainnya yang relevan. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan beberapa studi kasus. Bentuk perkuliahan ini dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet, e-learning UPN, atau Zoom. Selain dari itu, perkuliahan ini juga secara diskusi melalui WhatsApp Group, e-learning UPN, dan Google Classroom untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah ilmu gizi dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah gizi didapatkan dari penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kemudian penugasan terstruktur, mandiri maupun kelompok yang dilakukan setiap pertemuan dengan output resume materi dan diskusi kelompok tentang kasus atau artikel ilmiah yang berhubungan dengan materi pada hari tersebut. Kemudian UTS dan UAS dilakukan dengan menggunakan soal esai, case-based learning, dan multiple choice questions. Pembobotan nilai mata kuliah gizi hasil pembelajaran adalah meliputi kuis interaktif 10%, kemudian kehadiran dan keaktifan mahasiswa 5%, penugasan 30%,
diskusi kelompok 15%, UTS 20%, UAS 20%, dengan total pemungutan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah nutrisi untuk mahasiswa program studi S1 Teknologi Pangan, Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Semua sehat selalu ya? Baik, kita lanjutkan materi hari ini ya. Materi hari ini tentang interrelasi metabolisme dan kebutuhan kalori. Kita review dulu ya untuk materi yang sebelumnya ya. Materi yang sebelumnya itu adalah vitamin larut lemak. Ya, vitamin larut lemak sudah dipelajari atau belum? Saya tanya, ada satu atau dua pertanyaan ya supaya saya bisa mengetahui dengan jelas kalian memahami atau belum. Interrelasi metabolisme ini sebetulnya adalah membicarakan tentang hubungan antara zat gizi di dalam metabolisme. Yang akan kita bicarakan ini adalah makronutrien, hubungan antara apa saja makronutrien ya? Karbohidrat, protein. Kalau kalian membuka lagi materi-materi sebelumnya, ya, di mana secara struktur kimianya, ya, makronutrien itu sebetulnya adalah zat gizi organik, ya, zat gizi organik. Dan ketiganya memiliki potensi untuk menghasilkan apa? Menghasilkan energi. Ya. Sebetulnya interrelasi bukan hanya pada makronutrien semata, ya. Antara nutrien yang satu dengan nutrien yang lain itu ada hubungannya, ya. Jadi makronutrien dengan mikronutrien pun ada hubungannya. Nah, disinilah kita yang akan kita bahas, yaitu interrelasi metabolisme, khususnya dalam makronutrien. Ya. Dalam hal ini adalah bagaimana mekanisme ketiganya melakukan hubungan interrelasi di dalam metabolisme untuk menghasilkan energi. Ya. Tempoh hari sudah kita bicarakan ya tentang makronutrien, tentang apa saja yang ada kaitannya dengan metabolisme energi. Apa saja siklusnya, mungkin ada yang bisa ya. Nah, 100 itu bahasa apa namanya? Glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transporter. Jadi nanti di dalam interrelasinya nanti ada satu siklus di mana ketiganya itu menyatu di dalam satu siklus yang namanya siklus Krebs. Jadi kalau kita berbicara tentang siklus Krebs, glikolisis dan rantai transporter berarti metabolisme tersebut terjadi di dalam sel. Disitulah terjadi pertemuan, ya, pertemuan di dalam metabolisme ketiga nutrien tersebut, ya, di dalam siklus Krebs. Nah, metabolisme ini meliputi anabolisme dan katabolisme. Ya. Anabolisme itu pembentukan, kalau katabolisme adalah penguraian. Ya. Baik, silakan lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Anabolisme adalah sintesis atau pembentukan di dalam sel. Ya. Untuk makronutrien, ya, ini glukosa menjadi glukogen. Gimana ceritanya? Glukosa kok menjadi glukogen? Ya. Nah ini, apabila glukosanya itu berlebihan, kemudian harus disimpan. Nah, oleh karena itu substansi chemical glukosa yang disimpan dalam bentuk glikogen. Di mana terjadinya? Ini ya. Ada yang tahu? Ada dua organ di sini. Di hati. Yang pertama. Yang kedua di otot. Aduh lupa ya. Dibaca lagi ya di rumah ya.
Ada yang mau bertanya tentang ini? Ya. Ya, pasti ya, pasti ya. Bagaimana glukosa menjadi glukogen ini tidak terlepas dari bantuan hormon ya. Hormonnya itu ada dua yang menjaga keseimbangan ya. Hormon insulin dan hormon glukagon. Jangan lupa. Jadi pada saat glukosa itu kadar glukosanya rendah, nah itulah glikogen dirubah menjadi glukosa. Siapa yang merubah? Yang berperan di dalam hal ini adalah glukagon, hormon glukagon. Jadi insulin dan glukagon itu punya peran yang saling kontradiktif, tetapi itulah keseimbangan yang terjadi dalam tubuh kita. Itu ya. Kondisi bagaimana? Glukosa itu rendah pada saat bagaimana? Puasa. Puasa itu kan kadar glukosanya rendah, ya. Disitulah glikogen dimobilize untuk menjadi glukosa agar kadar glukosa dalam darah tetap seimbang. Pada saat jantung memompa darah, kalau terjadi penumpukan di pembuluh darah akan terhambat, ya. Akhirnya jantung bekerja keras supaya bisa memperlancar, ya. Jika bekerja keras nanti, ya, pembuluh darahnya bisa pecah. Kita lagi kalau tidak ada pertanyaan. Nah, ini ya. Reaksi metabolisme yang meliputi anabolisme dan katabolisme yang berlangsung secara cepat dan dibantu oleh katalisator, ya. Katalis yang mempercepat reaksi atau memperlancar reaksi ini ya, namanya enzim, ya. Enzimnya itu utamanya adalah mengandung protein, ya. Jadi bahan bakunya enzim itu adalah protein terutama, ya. Kemudian berfungsi secara cepat karena adanya koenzim. Jadi enzim itu ada yang bantu lagi, namanya koenzim. Terdiri dari vitamin, ya, dan beberapa mineral. Coba vitamin apa di dalam metabolisme energi? Niacin, itu apa? Vitamin B. Jangan lupa ya. Jadi zat di situ nggak boleh sendiri bekerjanya. Nah, medianya adalah air. Jadi ketiga sumber makronutrien ini sebetulnya juga merupakan sparing. Jadi ada istilah protein sparer dan fat sparer. Pada saat karbohidrat yang kita konsumsi itu kurang, berarti harus ada sumber lain yang akan kita gunakan sebagai energi. Pada saat itulah ini nanti ya protein dimobilize menjadi energi. Oleh karena itu protein itu juga melindungi metabolisme karbohidrat, metabolisme energi. Nah, karena itu protein itu namanya protein sparer. Kemudian pada saat sama sekali juga dari protein sedikit, terpaksa harus ngambilnya dari fat. Ya, karena itu fat itu disebut sebagai fat sparer, misalnya ya, sparer. Nah, ya. Apakah ada efek sampingnya kalau keduanya ini? Karena ini sebetulnya fungsi utamanya itu bukan menghasilkan energi. Yang paling utama menghasilkan energi adalah karbohidrat. Ya, ada efek sampingnya pasti, ya. Kalau protein jelas ya dia untuk membantu pertumbuhan, ya, kemudian membantu metabolisme sebagai bahan baku dari sistem imun dan lain-lain, pasti terganggu. Contohnya apa? Kasusnya itu ya, keasaman darah yang meningkat karena terlalu banyak fat yang dirubah menjadi energi. Keasaman darah itu ya kan harus seimbang, istilahnya namanya asidosis. Keasaman darah yang meningkat karena banyak dihasilkan badan-badan keton, ya. Badan-badan keton itu hasil penguraian daripada fat dirubah menjadi energi.
Jadi tidak ada yang tidak berefek samping. Kedua, karbohidrat ini ya juga penting sekali di dalam menghasilkan glukosa, terutama ke sistem saraf pusat. Saraf pusat itu kan saraf otak dan sumsum tulang belakang, kemudian saraf otak. Ya. Sistem saraf ini yang wajib energinya berasal dari glukosa. Karena kalau tidak mereka nggak mau jalan, ya, nggak mau jalan. Apakah ada yang bukan dari glukosa? Ada, ya. Tentunya apa? Terjadinya metabolisme anaerob. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Dengan puasa tadi kan, kalau biasanya kan mungkin sehari itu 3 kali makan, tapi kalau pas puasa, pas mau buka itu kayak kita makan dikit aja itu udah kenyang. Iya, Itu iya. gimana? Nah, itu ya. Jadi keistimewaannya puasa itu dari niat, ya. Tahu niat? Niat itu sama kita men-setting tubuh kita, ya. Seperti komputer kan harus disetting dulu supaya dia menjalankan sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Nah, pada saat kita puasa itu disetting, ya, tubuh kita ini. Nah, itu berkorelasi dengan sistem saraf pusat. Ya. Nah, sistem saraf pusat itu sebagai pusat pengendali nanti akan memberikan perintah bahwa jam sekian sampai jam sekian kalau nggak ada makanan kamu nggak perlu keluar KCL. Ya. Ya. Ada energi minimal untuk menjalankan organ-organ tubuh kita yang tidak diperintah ototnya itu. Seperti jantung. Jantung itu kan harus jalan terus ya. Mana pernah berhenti? Pernah nggak berhenti? Ya. Mulai dari lahir kalian ya dalam perut juga paru-paru, pernah nggak berhenti? Nah, jadi ada namanya basal metabolisme energi. Energi minimal yang dihitung bisa menggunakan kalorimeter itu ya, dalam kondisi leye-leye tidak hidup tapi itu diukur secara langsung bisa. Nah ini ya, wah ini ya. Tapi ini kan sudah Anda dapatkan mulai dari SD. Iya, SMP SD. Nah, ya. Jadi glikolisis itu terjadi di mana? Tadi kan glikolisis, siklus Krebs, rantai transport elektron. Glikolisis terjadi di mana? Ada yang bisa? Sitoplasma. Ya. Kalau ini terjadi di mana ini? Betul apa salah di sitoplasma? Mitokondria. Ya. Pada saat misalkan sakit, biasanya nitrogennya minus. Misalnya kena bakar gitu ya, luka bakar. Nitrogennya minus. Oleh karena itu harus dikasih banyak protein untuk dia bisa mengganti sel-sel tubuh yang rusak dan hangus. Itu nanti kaitannya sama energi ada juga. Kalau kita demam ya, demam itu naik 1 derajat saja, ya. Butuh berapa kalori? Sekitar 13 kalori. Pada saat sakit kita demam kan langsung diinfus, ya. Biasanya berupa glukosa masuk langsung ke pembuluh darah supaya cepat reaksinya. Tiap kelompok umur beda-beda, ya. Kalau remaja 1 derajat naik itu ditambah berapa kalori? Lansia 1 derajat naik itu ya 36 ya. 36 derajat, kalau tidak normal jadi 37 atau 38. Apalagi kalau sampai 40. Sampai menggigil. Itu harus ditambah glukosa. Karena kalorinya itu harus menyeimbangkan. Supaya kalau tidak ditambah kalori nanti tambah kolaps isu protein jaringan protein ya. Ini bisa menjadi pirfat asid ini. Asam A masuk ke sini ya. Kemudian ini juga bisa langsung menjadi asid A atau langsung masuk ke siklus Krebs. Atau dari siklus Krebs ini nanti masuk ke siklus kuliah. Bolak-balik reversible. Nah, ini ada yang menjadi NH3. Masuk ke siklus kuliah. Ini kaitannya dengan ginjal terutama ya, untuk kita menjaga keseimbangan cairan tubuh. Keluarkan melalui urin. Urin itu kan terutama menghasilkan apa? Sumbernya ini ya.
sampai di sini ada pertanyaan. Jadi ya 1 gram karbohidrat menghasilkan ini ya, 4 kalori. Ini jangan lupa nanti kalau hitung-hitungan kalian ya nggak usah saya kasih tahu soal itu. Kemudian ini lemak 9 kalori, alkohol itu juga 9 kalori ya, 1 gram ya, alkohol ya, tinggi alkohol. Kemudian protein 4 kalori. Ini basic nanti kalau kalian hitung-hitungan. Jadi dalam mengukur energi itu ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Ya, yang secara langsung nanti kalian bisa menggunakan alat kalorimeter, bom kalorimeter. Tetapi secara tidak langsung bagaimana? Caranya banyak. Ya, caranya banyak. Dari yang kita konsumsi, bisa dari yang kita konsumsi. Ya, dari makanan seharian 2 hari biasanya dihitung ya. Namanya metode food recall, tulis food recall 2 kali 24 jam. Kemudian ada lagi history food, food frekuensi. Jadi metode-metodenya ada. Nanti setelah ditotal, oh ketemu kalorinya sekian dari makanan yang saya makan. Nanti dibandingkan sama standarnya. Ya, standarnya itu ada. Yang dikatakan baik itu berapa? Yang dikatakan medium berapa? Yang dikatakan di bawah berapa? Yang berlebihan dibandingkan. Namanya ya, tingkat konsumsi ya. Aktivitas saat tubuh istirahat basal, basal energi expenditure atau basal metabolisme rate atau basal metabolisme energi ya. Kemudian untuk aktivitas ini juga ada tabelnya nanti. Ada yang aktivitasnya berat, sedang, ringan. Kalau mahasiswa termasuk apa? Ya. Termasuk ringan. Ringan. Kalau kuli bangunan berat. Perenang. Perenang nasional. Jadi seluruh energi total itu adalah BEE ditambah AM ditambah TEF adalah energi total. Baik, sampai di sini silakan untuk yang mau diskusi, monggo silakan maju ke depan. Ya. Jadi di sini kami mengambil penyakit tentang diabetes mellitus, di mana diabetes mellitus ini merupakan penyakit metabolik yang dikarenakan adanya kadar glukosa dalam darah yang begitu tinggi. Secara global, frekuensi diabetes mellitus pada orang dewasa di tahun 2017 itu mencapai angka 491 juta orang dan diperkirakan pada tahun 2045 dapat meningkat menjadi 693 juta orang. Nah, di Indonesia sendiri, prevalensi diabetes mellitus tipe 2 ini diperkirakan meningkat mencapai 154% pada tahun 2030. Setelah itu, terdapat metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan acak lengkap satu faktor, yaitu variasi formula tepung pisang kepok dan modifikasi dan tepung kacang hijau pada pembuatan cookies. Pada proses pembuatan tepung pisang kepok dan modifikasi menggunakan autoclaving cooling yang dimulai dengan pisang dicuci, dikupas atau tipis, dikeringkan dengan oven selama 24 jam, setelah itu diblender dan diayak. Setelah itu autoclaving 121 derajat selama 15 menit. Setelah itu ledakan cooling dan ditambahkan enzim ulunase yang diinkubasi dalam chamber inkubator 37 derajat. Setelah itu inaktivasi enzim dengan cara memanaskan sampel dengan suhu 85 derajat. Setelah itu Kemudian diperoleh kandungan gizi kunyit tepung pisang termodifikasi dan tepung kacang hijau. Di sini terdapat peningkatan protein dan serat pangan ketika ditambahkan dengan tepung kacang hijau. Pada formulasi 85 dan 15 menghasilkan protein 5,62 menjadi dengan penambahan tepung kacang hijau 25 menjadi proteinnya 7,01. Mengenai mati resisten, untuk mati resisten berarti tepung pisang ini semakin tingginya kandungan tepung pisang termodifikasi semakin tinggi mati resisten di dalamnya. Jadi untuk yang kandungan hanya 65% banding 35 itu hanya 10,3, untuk yang 75 banding 25 itu 11,33, yang 85 banding 15 itu 13,67. Selanjutnya mungkin kesimpulan yang dapat diambil adalah formulasi optimal untuk cookies yang menggunakan tepung pisang dan kacang hijau adalah pada rasio tepung pisang dan tepung kacang hijau, yaitu dengan perbandingan 85 dibanding 15% yang memberikan
profil nutrisi dan fungsional yang seimbang berupa mati resisten yang tinggi dan juga indeks glikemik yang rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah mati resisten tinggi dalam cookies dapat membantu mengontrol pada kadar glukosa secara lambat, mengurangi respon glikemik serta insulin, dan juga menurunkan resiko komplikasi pada penderita diabetes. Sekian presentasi dari kelompok kami, mungkin sekarang sesi tanya jawab. Saya Desi NPM 12. Disibukannya pada pembuatan kumis sangkok ya. Itu kan ada proses inaktivasi enzim. Nah itu tujuannya untuk kumisannya apakah ada jalan? Baik, perkenalkan nama saya Satrio dengan NPM 014. Untuk pertanyaan saya itu kan tadi sudah dijelaskan apa itu indeks glikemik sama beban glikemik. Nah, saya sempat mention itu belum dijelaskan apa perbedaannya dan keterkaitannya dengan penderita diabetes. Mungkin bisa dijelaskan. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Desi. Itu fungsinya inaktivasi enzim pada proses itunya itu kan penambahan enzim itu inaktivasi enzim itu berfungsi untuk menghentikan reaksi enzimatis yang nantinya kalau dilanjutkan itu dapat merubah karakteristik dari bilang pokoknya itu. Jadi tadi ya, inaktivasi enzim. Tadi dari penambahan tadi ya, penambahan dari kumisan pokok. Kumisan pokoknya itu dilakukan enzim. Setelah itu di inaktivasi. Oh, berarti supaya apa? Supaya kira-kira bagaimana? Perubahan struktur itu nanti dipecah dalam sistem. Nah itu jadi nanti saat dipecah jadi glukosa itu lebih lambat dan juga prosesnya itu lebih lambat sehingga untuk menjadi glukosa itu tidak secepat nasi. Yang menginaktivasi itu yang mana? Ditepungin. Jadi kalau ditepungin itu kan harus dikeringkan ya. Keringkan kemudian dihaluskan gitu ya. Dihaluskan. Proses-proses itu diduga nanti akan mengurangi aktivitas enzimnya ya. Juga akan memperlambat kecepatan dalam pembusukannya ya, memperpanjang masa simpan. Tapi dampaknya ke produk bagaimana? Kalau nggak ada, karena nanti kalau produknya pasti di oven ya, di oven. Ada nggak pengaruh kerasa? Di situ disampaikan. Tidak, kalau organoleptik sudah disebutkan hanya mungkin dari kandungan protein, dari resisten, dan sebagainya sama benar dari Ini yang jelas kalau ada enzim berarti ada mikroba, ya, ada mikroba berarti nanti akan mengurangi kadar serat sebetulnya, ya. Karena mikroba itu senang sama serat, sama serat. Kemarin kan sudah ya, ya. Jadi kadar seratnya juga relatif menurun, sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Jadi izin jawab tadi perbedaan dari indeks glikemik sama beban glikemik. Jadi untuk indeks glikemik itu seberapa cepat si makanan ini karbohidrat menjadi glukosa darah. Sedangkan untuk beban glikemik ini lebih kompleks. Jadi bukan hanya seberapa cepat tapi berapa banyak atau berapa beban yang dihasilkan si karbohidrat ini untuk mengubah jadi glukosa. Jadi kenapa dia ini penting indeks glikemik sama beban glikemik, karena dia itu berkaitan untuk menaikkan glukosa darah kan. Nah untuk penyakit diabetes mellitus itu karena dia harus kadar glukosa di dalam darah tinggi, jadi perlu untuk konsumsi makanan yang dia itu memiliki indeks glikemik dan beban glikemik yang ada. Karena itu pada cookies yang kami sebutkan tadi itu memiliki indeks glikemik dan beban glikemik yang rendah, jadi dapat dijadikan salah satu solusi untuk penyakit diabetes mellitus. Sudah ya. Jadi indeks glikemik kita memang ukurnya dengan cara bagaimana? Indeks glikemik sama beban glikemik. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk penghitungan kebutuhan kalori kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa menambah mempercepat pemahaman kalian terhadap materi-materi gizi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.